Babak 891 keluarga Hu di wilayah Beihuang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, bahkan jika dia tidak bisa menghilangkan kutukan seluruh rakyat Tiongkok, dia bisa mematahkan beberapa rantai ilahi. Qin Hao, Penatua Mulei, dan Penatua Wu Fen hanya berjarak setengah langkah dari tingkat inti emas. Begitu mereka dibebaskan, mereka bisa melalui kesengsaraan guntur segera. Dan para tetua lainnya mengambil obat surgawi yang dibawa Chen Fan dari dua puncak dunia. Selama 3 tahun di dua puncak dunia, Chen Fan telah melakukan perjalanan 100 mil dan menemukan 8 obat surgawi. Dia menggabungkan salah satunya dengan daging, darah, dan inti emas dari iblis kuno, dan membuat kuali pil surgawi esensi campuran. Meskipun pil-pil tersebut dianggap sebagai obat tingkat rendah, pil-pil tersebut efektif untuk penggarap terhubung dan dapat membantu mereka mencapai tingkat inti emas secara langsung. Kultivator sempurna, 14 dari 53 tetua terhubung telah meminum pil surgawi esensi campuran. Masih ada 30 pil, Xie Changying, yang mengenakan jubah hitam, melaporkan di depan Chen Fan sambil tersenyum. Orang Tiongkok dan tetua agung ini sangat senang. Tinggalkan mereka di sini, biarkan orang yang cukup kuat mengambilnya. Namun, lebih baik membentuk inti emas sendiri, kata Chen Fan. Dia duduk di kuil leluhur bersila dan gambar Xuan Wu melayang di atas kepalanya. Chen Fan menyatukan kedua tangannya dan menggambar lintasan misterius. Tampaknya ia tidak melakukan apapun, namun penguasa surgawi jiwa yang baru lahir akan dapat melihat bahwa pembuluh darah roh yang berada ribuan mil di sekitar kota Tiongkok lama bergerak perlahan menuju kota. Chen Fan sedang mencoba mengatur ulang vena roh dengan kekuatan tertingginya untuk menciptakan arai pengumpulan roh yang super besar. Faktanya, alasan mengapa wilayah surgawi dan tanah suci memiliki esens Qi yang berlimpah dan penuh dengan spirit beast adalah karena mereka telah mengubah spirit veins dan mengumpulkan semua spirit Qi di sekitarnya. Hanya penggarap jiwa yang baru lahir yang bisa melakukan ini, itulah sebabnya mereka disebut penguasa surgawi dan jelas lebih unggul. Ledakan. Banyak naga tanah datang dari segala arah dan beberapa ratus mil tanah di luar kota Cina lama mulai menonjol. Namun, tidak banyak orang yang menyadarinya. Mereka hanya merasa roh Qi di sekitar mereka menjadi semakin padat. Kultivator sempurna, Anda mematahkan kutukan pada ribuan kultivator kami. Bersama dengan seni kultivasi dan pil roh yang Anda turunkan, kami mungkin dapat memiliki 10.000 penggarap terhubung dan ratusan penggarap inti emas dalam 1 abad. Pada saat itu, orang Tiongkok akan kembali menjadi ras teratas di wilayah Beihan, kata Xie Changying penuh semangat. Chen Fan mengangguk dan tampak linglung. Dia hampir menyelesaikan bisnisnya di wilayah Beihan. Dia kemudian harus pergi ke wilayah surgawi dan tanah suci untuk melihat dunia budidaya nyata di planet Tianhuang dan melihat bagaimana keadaan Xiao Mang. Selain itu, dia masih harus menghadapi musuh besar di pusat tanah suci. Surga setara, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalahmu, meskipun ribuan tahun telah berlalu. Chen Fan mencibir. Chen Fan tinggal di Old Chinatown selama 2 minggu lagi. Dalam periode waktu ini, dia mengumpulkan semua pembuluh darah bumi, pembuluh darah air, dan pembuluh darah roh di kota Tiongkok lama dengan kekuatan wujud asli Xuan Wu. Begitu orang memasuki wilayah tersebut, mereka merasakan jumlah spirit Qi telah meningkat. Tidak hanya para kultivator yang mampu berkultivasi lebih cepat, bahkan orang biasa pun akan hidup lebih lama. Banyak orang mengira orang Tiongkok diberkati. Para penguasa wilayah Yuanwu dan wilayah peternakan roh terlalu takut untuk melakukan apapun. Kemudian, Chen Fan mewariskan lusinan seni kultivasi yang dipilih dari ingatannya. Semuanya sekuat seni surgawi planet Tianhuang. Terakhir, dia juga menempatkan pedang pemutus langit di dalam kuil leluhur. Ketika tiba waktunya bagi Chen Fan untuk pergi, hanya Xie Changying yang pergi untuk mengirimnya pergi, mereka telah memberitahu yang lain bahwa dia akan berkultivasi. Hati-hati, penggarap sempurna, kita tidak perlu membalas dendam pada Gunung Kaisar sekarang. Kita pasti bisa menunggu selama berabad-abad sampai kita kuat kembali, kata Xie Changying. Jangan khawatir, Chen Fan tersenyum dan naik kereta. Kereta itu berwarna hitam dan ditarik oleh Conate Beast, kuda api hitam. Anehnya, pengemudinya adalah mantan penguasa wilayah Beihan, Zhao Juexian. Pergi, Zhao Juexian memecahkan cambuk panjang dengan rune. Binatang itu, yang dikelilingi oleh api hitam dan menginjak awan hitam,
terbang ke langit. Xie Changying mendongak dengan cemas. Dia berpikir bahwa Chen Fan mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama. Sementara itu, Chen Fan juga memiliki banyak pemikiran di benaknya. Ketika dia mengetahui lebih banyak tentang roda dewa, dia juga menemukan kekurangannya. Meski bisa digunakan untuk mengolah 9 seni kultivasi, ia hanya bisa menggunakan satu sebelum semuanya mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal. Roda dewa seperti mesin raksasa yang memberi Chen Fan esensi sejati yang tak ada habisnya. Saat saya bertransformasi menjadi Xuan Wu, saya tidak bisa menggunakan kekuatan badan panjang umur Azuretir. Hal yang sama berlaku pada seni budidaya lainnya. Ini masuk akal. Seni surgawi Xuan Wu atau seni panjang umur Azuretir, keduanya adalah seni tiada taraf dan hanya sedikit orang yang mempraktikkannya di seluruh alam semesta. Chen Fan menyentuh dagunya. Roda dewa memang sangat kuat. Setelah mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal, rasanya seperti memiliki 9 inti emas tingkat suci dan bahkan akan lebih kuat daripada penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, banyak sekali sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk 9 inti emas tingkat suci. Chen Fan hanya membentuk inti emas Xuan Wu secara kebetulan setelah mendapatkan banyak material ilahi dan material roh. Membentuk 8 lainnya seperti memasuki tingkat jiwa baru lahir sebanyak 8 kali. Hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah mencari lebih banyak sumber daya dan menyelesaikan 9 transformasi roda dewa. Jika saya dapat menemukan bahan ilahi atau obat ilahi, waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Dan ketika roda dewa mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal, saya akan membalas dendam kepada Tiongkok. Memikirkan hal ini, ada kilatan dingin di mata Chen Fan. Tidak mungkin menemukan materi ilahi atau obat ilahi di wilayah Beihan. Dia hanya beruntung ketika mendapatkan mutiara dunia bawah kuno, tetapi wilayah surgawi dan tanah suci itu pasti memiliki lebih banyak bahan ilahi dan obat ilahi tertinggi, yang juga merupakan alasan utama mengapa Chen Fan meninggalkan wilayah Beihan. Tetapi pertama-tama, saya harus menemukan apa yang saya perlukan. Suara mendesing, roda dewa bergetar dan ada kepulan asap biru di wajah Chen Fan. Dia segera berubah dari seorang pembunuh kejam menjadi seorang pemuda anggun dengan pakaian biru dan pohon ilahi di belakangnya bergoyang. Transformasi kedua dari roda dewa, Azuretir. Apa yang ingin dilakukan Chen Fan selanjutnya adalah mengembangkan Azuretir ke tingkat kesuksesan yang fenomenal dan membentuk bentuk sebenarnya dari Chaotic Divine Tree. Suara mendesing, kuda api hitam terbang puluhan mil dalam sehari. Mereka pergi menuju wilayah Beihuang dan melewati banyak kota kuno dan daerah tandus yang luas. Chen Fan berhenti di setiap kota. Seni kultivasi yang dia gunakan saat ini adalah seni elemen kayu dan mantra dharma yang dia gunakan juga merupakan seni dewa kayu Yi. Chen Fan berubah menjadi seorang alkemis dan menyembuhkan banyak orang sepanjang perjalanan mereka. Dia membuat pil untuk banyak keluarga dan bahkan bertarung dengan banyak pembudidaya dengan seni panjang umur Azuretir miliknya. Dia bahkan dijuluki kayu Azure penggarap sempurna, karena pengetahuannya dalam alkimia dan seni elemen kayunya yang kuat. Saat Chen Fan semakin terbiasa menggunakan Azuretir Art, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang energi elemen kayu. Energi elemen kayu adalah tentang kehidupan dan waktu, dan tidak ada habisnya. Tidak heran Azuretir bisa menjalani 3 kehidupan. Chen Fan menghela nafas. Esensi elemen kayunya menjadi lebih aktif dan tubuhnya mengeluarkan pancaran cahaya biru. Banyak kata yang mengelilinginya, yang kemudian membentuk sebuah kitab suci kuno. Rupanya itu adalah garis besar seni panjang umur Azuretir. Ketika kitab suci muncul, Chen Fan merasa gambar pohon di roda dewa tampak lebih gelap dan tubuh surgawinya yang sukses secara fenomenal juga tampaknya berhasil menembus kemacetan. Meskipun tubuhku menjadi lebih kuat sejak badan panjang umur Azuretir mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal, bagaimanapun juga, tubuhku tidak bisa melangkah lebih jauh. Bukankah aku sudah cukup memahami hukum unsur kayu sebelumnya? Chen Fan bertanya-tanya. Namun, merupakan hal yang baik bahwa tubuh ilahi berkembang kembali. Jika dia bisa membentuk tubuh ilahi dengan kesempurnaan agung, dia akan sekuat penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Pada saat itu, dia akan mampu menghancurkan semua penggarap inti emas tanpa menggunakan kekuatan dharma apapun. Sepanjang perjalanannya, Chen Fan menemukan bahwa daerah yang lebih dekat dengan wilayah Beihuang lebih berkembang, memiliki lebih banyak pembudidaya dan spirit Qi yang lebih padat. Saat kereta memasuki wilayah Qingyang dekat wilayah Beihuang, boom, tiba-tiba terjadi ledakan.
Jika Zhao Juexian tidak melindungi keretanya tepat waktu, kereta itu akan hancur bersama binatang itu. Kereta terpaksa berhenti. Apa yang sedang terjadi? Chen Fan membuka matanya. Dia mencoba mengambil kesempatan untuk memasuki level yang lebih tinggi, tetapi diganggu. Tuan, seseorang menghalangi kita, kata Zhao Juexian dengan cemas. Chen Fan mengerutkan kening, lalu mendengus dan turun dari kereta. Seorang kultivator tua dan muda berdiri beberapa ratus kaki jauhnya. Jelas sekali adalah kultivator muda yang menyerang dan menghentikan kereta. Dia menoleh dan ingin melancarkan serangan lagi. Kultivator tua di sebelahnya kemudian berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Hu sedang melakukan bisnis mereka di sini. Silakan ambil jalan memutar orang-orang yang diserang tentu saja kesal. Salah satu kapal terbang tampak megah dan ditutupi dengan rune, termasuk Windrunner Talisman, King Kong Talisman, dan Air Control Talisman. Lusinan susunan telah dipasang di kapal, yang dapat digunakan untuk menahan serangan dari Golden Core Overlord. Berbicara tentang nilainya, kapal itu bernilai beberapa juta batu roh. Orang yang memiliki kapal terbang semacam itu pastilah kaya. Seorang pria dengan gaun brokat emas memegang seorang wanita penggarap berkerudung mendengus. Beraninya kalian berdua menghentikanku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Pria dalam gaun brokat dengan lusinan penggarap terhubung yang berdiri di belakangnya berteriak dengan dingin. Kamu menghentikan kereta putra Master Sekte dari Gua Surga Yunyu. Kamu mau mati. Kultivator wanita di pelukan pria itu terkekeh. Ketika sebuah sekte menyebut dirinya Gua Surga, Tuan, mereka pasti telah menaklukkan tanah atau wilayah rahasia. Ada lebih dari satu penggarap sempurna di belakang pria ini dan mereka juga mulai berteriak. Meskipun mereka semua berasal dari latar belakang yang kuat dan penggarap Conate normal akan ketakutan, mereka terkejut ketika mendengar tentang keluarga Hu. Keluarga Hu? Keluarga Hu yang mana? Siapa lagi di wilayah Beihuang yang menyebut diri mereka seperti itu, selain mereka yang berasal dari keluarga Hu di Kabupaten Suandu? Ya Tuhan, apakah mereka benar-benar berasal dari keluarga Hu, keluarga Tuan Surgawi itu? Para kultivator itu sudah menjadi pucat, sementara putra Master Sekte Gua Surga Yunyu dan gadis di pelukannya bahkan gemetar. Mengapa? Siapa kamu lagi? Apa yang kamu katakan tadi? Katakan padaku, aku mendengarkan, kata pemuda yang mengenakan pakaian pelayan. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung keluarga Hu. Mohon maafkan saya, kata pria berjubah brokat sambil tersenyum. Pelayan muda itu melihat sekeliling. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani memandangnya. Ada banyak Conate Overlord tingkat puncak di antara para pembudidaya, tetapi mereka semua takut pada seorang pelayan. Siapa keluarga Hu? Bukankah keluarga Wang satu-satunya keluarga di wilayah Beihuang yang memiliki penggarap jiwa yang baru lahir? Dari mana asal keluarga Hu? Mereka tampaknya memiliki status yang cukup tinggi. Chen Fan mengerutkan kening. Zhao Juexian bergumam, Tuan, keluarga Hu jelas lebih lemah daripada keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga bersejarah yang sebenarnya. Leluhur mereka telah menindas wilayah Beihuang selama ribuan tahun. Namun, keluarga Hu juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka dulunya memiliki Tuhan Surgawi, yang meninggal lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun keluarga seperti ini telah menurun, mereka juga disebut keluarga penguasa surgawi. Keluarga dan sekte biasa tidak ada bandingannya dengan mereka. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang telah Tuhan Surgawi tinggalkan untuk mereka. Chen Fan mengangguk. Meskipun penggarap jiwa yang baru lahir telah meninggal, darah mereka sebanding dengan obat surgawi dan satu jimat surgawi milik mereka dapat membunuh seseorang seperti penguasa suatu wilayah. Jika mereka meninggalkan susunan dan senjata rahasia lain untuk keturunan mereka, keluarga mereka akan menjadi lebih kuat dan bahkan para elit di daftar panjang umur tidak akan mampu menghentikan mereka, apalagi mereka mungkin juga memiliki harta karun surgawi. Begitu harta karun surgawi terbangun, ia dapat menghancurkan segalanya dan tak seorang pun dapat menahan serangannya, kecuali penguasa surgawi. Pelayan tua itu melangkah maju dan berkata, semuanya, tuanku sedang berkumpul dengan peribulan ungu yang jaraknya 300 mil dari kita. Silakan ambil rute lain. Pelayan tua itu sepertinya mencoba bernegosiasi dengan mereka, tapi dia berbicara dengan nada memerintah. Banyak orang yang marah dan ada pula yang bergumam. Hu Xiao, tuan dari keluarga Hu, ada di sini. Saya mendengar bahwa dia menjadi penggarap inti emas pada usia 50 dan memiliki inti emas kelas 6.
Dia salah satu talenta terbaik di wilayah Beihuang. Peri bulan ungu lebih mengesankan. Sekte Surgawi Ethereal adalah sekte tertinggi dan sejajar dengan keluarga Wang. Bahkan jika dia bukan dewi dari Sekte Surgawi Ethereal, dia tetap kuat. Mendengar berita mencengangkan tersebut, kebanyakan orang sudah ketakutan. Bahkan pria dari Gua Yunyu Surga hendak pergi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Zhao Juexian bertanya. Pergi saja ke sana dan bunuh semua orang yang menghalangi jalan kita. Jawab Chen Fan dan kembali ke kereta lagi. Dia bahkan tidak takut pada keluarga yang memiliki Tuhan Surgawi, apalagi keluarga yang telah lama. Menurun, setelah menerima perintah, Zhao Juexian mencambuk kudanya dan kuda itu merespons dengan cepat melangkah maju di atas awan hitam. Kereta itu segera menarik perhatian semua orang. Apakah kamu tidak mendengar apa yang kami katakan? Ini adalah area terlarang milik keluarga Hu, kata pelayan tua itu dengan marah. Tuanku memintaku untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalan kita. Selain itu, ini adalah wilayah-wilayah Tianhai. Bagaimana Anda bisa menghentikan siapapun untuk masuk? Beraninya kamu. Kedua pelayan itu sangat marah dan semua orang terkejut. Keluarga Hu mendominasi dan merupakan keluarga penguasa surgawi yang terkenal, tetapi ada yang berani memprovokasi mereka. Siapapun yang menyinggung keluarga Hu harus mati. Pelayan muda itu mengeluarkan pedang putih dan menciptakan aura pedang sepanjang 100 kaki, menyerang Zhao Juexian dan keretanya. Meskipun dia hanya seorang penggarap terhubung, tebasannya memiliki kekuatan penggarap sempurna dan master formasi inti normal akan melarikan diri. Para penonton ketakutan. Mereka memang berasal dari keluarga Dewa Surgawi. Bahkan seorang pelayan bisa sekuat murid utama sebuah sekte. Ketika cahaya putih hendak mengenai kereta, Zhao Juexian mengangkat tangannya, lalu menjentikkan jarinya. Aura pedangnya segera retak dan pelayan muda itu terlempar ke belakang ribuan kaki. Dia memuntahkan darah dan banyak tulang yang patah. Seorang kultivator yang sempurna, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa lelaki tua ini adalah seorang penggarap inti emas yang sempurna setelah dia membalas. Meskipun Chen Fan telah membunuh ratusan penggarap inti emas di wilayah Beihan, itu hanyalah kasus khusus. Di sebagian besar wilayah, penggarap sempurna lebih unggul. Selain itu, Zhao Juexian hanyalah seorang pengemudi. Jika dia adalah seorang penggarap sempurna, seberapa kuatkah Chen Fan? Bahkan pelayan tua itu pun terkejut, namun dia tetap berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Hu? Bahkan keluarga kerajaan akan mendapat masalah jika mereka membuat tuanku marah, belum lagi penggarap inti emas sepertimu. Dia hanya seorang penggarap terhubung, tetapi dia berani mengancam seorang penggarap sempurna, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Hu. Minggir, atau mati. Zhao Juexian kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta. Kuda yang dikelilingi api hitam itu berlari secepat kereta api. Pelayan tua itu dengan cepat menembakkan seberkas cahaya. Para penonton di sekitar tiba-tiba berseru, lihat kereta itu. Seluruhnya berwarna hitam. Ada juga lelaki tua berjubah hitam dan seekor kuda dengan api hitam. Apakah itu? Kayu azure penggarap sempurna yang terkenal. Semua orang melihat dengan hati-hati dan mengangguk. Chen Fan menjadi terkenal sepanjang perjalanannya. Dia tahu seni elemen kayu yang luar biasa yang mengalahkan banyak penggarap inti emas dan teknik alkimianya tidak terkalahkan. Banyak alkemis yang tercengang dan mereka memanggilnya Alchemy Grandmaster. Jadi, banyak orang yang mengetahui gambaran umumnya. Tetapi bahkan Azure Wood kultivator sempurna pun tidak mampu memprovokasi keluarga Hu. Itu adalah keluarga Tuan Surgawi. Meskipun dia pernah bertarung dengan 7 pembudidaya dan mengalahkan beberapa penggarap inti emas, keluarga Hu jauh lebih kuat. Orang lain menggelengkan kepalanya. Orang yang mengerti menghela nafas. Di kaki gunung beberapa ratus mil jauhnya. Lebih dari 10.000 penggarap terhubung yang mengenakan baju besi dan memegang senjata mengepung gunung dengan kejam dan tidak ada yang bisa masuk. Ada 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita, sedang berjalan. Pria itu sangat tampan dan dia terlihat agak jahat. Rupanya dia adalah seorang penggarap inti emas tingkat menengah. 6. Jimat ungu melayang di matanya, yang sungguh aneh. Wanita itu mengenakan gaun dan dia tinggi dan wajahnya tersembunyi di balik kerudung dan dia tampak halus seperti peri di istana bulan. Hanya separuh wajahnya yang terlihat, tapi semua orang bisa melihat betapa cantiknya dia. Dia memiliki kulit yang cerah dan kekuatannya tidak dapat diprediksi.
Di belakang mereka berdua ada 10 penggarap inti emas yang berdiri dengan hormat. Saya tahu Anda menyukai obat roh dan ginseng surgawi 9 roh di sini akan segera matang. Itu ditemukan oleh senior keluarga saya ribuan tahun yang lalu dan dia diam-diam membentuk barisan untuk melindunginya. Jika Anda menyukainya, Anda dapat membawanya. Pria itu tenang dan anggun. Dia adalah Hu Xiao. Dia begitu murah hati sehingga bahkan murid dari sekte surgawi ethereal pun terkejut. Peri Violet Moon membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Saudara Hu. Saya memang di sini untuk mencari pengobatan surgawi yang tiada taranya, sehingga saya bisa menjadi lebih kuat dan berjuang untuk mendapat tempat di daftar panjang umur. Obat surgawi tidak ada artinya jika aku bisa membuatmu bahagia." Hu Xiao tersenyum. "Tetapi saya tidak menemukan obat butian. Saya mendengar bahwa sensi dari sekte reinkarnasi menemukan pengobatan butian di 2 puncak dunia. Master sekte dari sekte reinkarnasi bahkan mengundang Raja Alkimia untuk membuatkan seluruh kuali pil butian untuknya, sehingga dia bisa membentuk inti emas tingkat dewa. Jika dia benar-benar keluar dengan inti emas tingkat dewa, aku khawatir bahkan elit teratas di Longevity Roll harus mundur." Hu Xiao tampak sedikit cemburu. Meskipun sensi sangat kuat, Wang Xuanlong juga merupakan elit di daftar panjang umur. Saya pikir Saudara Hu masih memiliki peluang untuk mendapat tempat di daftar. Peri bulan ungu terkekeh. Dia berdiri jauh dari Hu Xiao pada awalnya, tetapi saat ini, jarak antara mereka hanya beberapa meter. Hu Xiao masih tersenyum dan sepertinya dia tidak menyadarinya, tapi dia berbicara lebih lucu, yang membuat Peri Violet Moon tertawa. "Sayangnya, kami tidak bisa meminta bantuan Raja Alkimia. Namun, wilayah Beihuang tidak memiliki banyak alchemy Grandmaster. Jika tidak, saya akan meminta mereka membuatkan kuali pil surgawi untuk Anda." Hu Xiao menghela nafas. Obat surgawi mungkin mudah ditemukan, tetapi seorang alkemis tidak. Saya sudah senang memiliki ginseng surgawi 9 roh ini. "Tidak ada lagi yang aku minta," kata peri bulan ungu. Para penjaga di dekatnya terpesona oleh kecantikannya dan mereka meliriknya sepanjang waktu. Saat keduanya sedang mengobrol dengan gembira, tiba-tiba ada kilatan cahaya yang melesat ke langit. Hu Xiao mengerutkan kening dan tampak sedikit kesal namun, selusin penggarap inti emas yang disempurnakan basah kuyup oleh keringat. Pemimpin kelompok itu adalah Komandan Zhang dan dia mengenakan satu set baju besi yang dilalap api. Dia melangkah maju dan menjawab, "Saya akan menghentikan para penyusup itu dan mencegah mereka mengganggu pesta Anda." Segera setelah dia memberi perintah, ratusan pembudidaya yang mengenakan baju besi terbang ke langit dan terus maju. Berpikir bahwa masalahnya telah ditangani, Hu Xiao dan Peri Violet Moon berbalik dan terus mengobrol satu sama lain. Ratusan petani itu adalah penjaga elit dari keluarga Hu. Masing-masing dari mereka telah mencapai level yang lebih tinggi dari Conate Spirit. Lebih buruk lagi, mereka bisa bergabung untuk membentuk formasi pertempuran yang cukup kuat untuk melawan penggarap inti emas. Namun, hanya 10 detik kemudian, api kembali menyala. Kali ini, hal itu terjadi dengan intensitas dan urgensi yang lebih besar. Mereka sudah dikalahkan. Hu Xiao mengerutkan alisnya karena tidak senang. Wajah Komandan Zhang menjadi gelap. Dia mendengus, lalu memerintahkan seorang kultivator yang mengenakan baju besi emas untuk melangkah maju. Saat baju besi emas bersinar lebih terang, dia terbang ke udara, dan melesat ke kejauhan, berubah menjadi kilatan cahaya. "Yakinlah, Dewiku, penggarap sempurna dalam baju besi emas adalah kebanggaan keluarga kami, Jin Minzen. Dia berada pada tahap awal inti emas tingkat 3, dan dapat menangani sebagian besar penggarap sempurna lainnya." Bahkan saat Hu Xiao membual tentang kesatrianya, kebakaran besar kembali terjadi di langit. Senyum Hu Xiao membeku. Bahkan Jin Minzen dikalahkan. Perkembangan ini bahkan menarik perhatian peri bulan ungu. Dia berbalik dan melihat ke arah api dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, rasa puas diri di mata Hu Xiao digantikan oleh cahaya dingin. "Komandan Zhang, jika Anda tidak bisa melindungi tamu kami, saya hanya bisa meminta leluhur untuk menggantikan Anda dengan orang lain. Tolong bersabarlah sebentar, aku tidak akan mengecewakanmu." Keringat mengucur di dahi Komandan Zhang. Dia berlutut dan bersujud pada Hu Xiao untuk menenangkannya. Dia kemudian memerintahkan 3 penggarap sempurna untuk terbang ke arah api. Ketiga penggarap sempurna itu bekerja sebagai sebuah tim dan kekuatan gabungan mereka dapat mengalahkan penggarap inti emas tingkat menengah. Namun, api di langit hanya meredup sesaat sebelum muncul kembali. Saat itu,
Semua orang diliputi rasa tidak percaya. Wajah Hu Xiao semakin gelap dan diliputi rasa malu. Wus, wus, 5 berkas api melintas ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Tidak lama kemudian Hu Xiao dapat menggunakan kehendak sucinya untuk melihat apa yang ada di dalam api. Dia mendaftarkan seorang pria di kereta kuda. Bagian luar sedan itu dicat hitam, dan digambar oleh seekor kuda hitam yang tampak menakutkan. Di kursi pengemudi ada seorang tetua berjubah hitam. Pemandangan itu menakutkan, misterius dan berbahaya. Penatua memiliki energi yang tidak biasa, tidak seperti penggarap inti emas lainnya yang pernah saya lihat, kata Peribulan Valet dengan penuh minat. Hu Xiao berbalik dan berkata dengan suara dingin, apa yang dimaksud dengan pengemudi kereta bagi keluarga Hu yang perkasa? Bahkan anggota keluarga kerajaan harus membayar mahal karena berkelahi dengan kami. Zhang Baye, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menebus dirimu sendiri. Petik 2. Ya, tuanku, saya tidak akan mengecewakan Anda. Komandan Zhang mengertakkan gigi saat api melahap tubuhnya. Dia keluar dan berhenti tepat di depan gerbong. Matanya berbinar saat api di sekelilingnya berkobar semakin hebat hingga apinya berubah menjadi putih. 9 naga melingkari battle halberd di tangannya, membuatnya tampak seperti iblis api. Siapa yang ke sana? Beraninya kamu melanggar pengepungan keluarga Hu. Kamu sedang mendekati kematian. Zhang Baye berteriak dan mengayunkan 9 naga tombak. Tiba-tiba, esensi ki di sekitarnya terbakar. 9 naga api raksasa ditembakkan dari battle halberd, masing-masing lebih kuat dari seorang penggarap inti emas. Serangan gabungan dari 9 naga akan sangat menghancurkan. Begitu dia mengayunkan tombaknya, tubuhnya menghilang dari pandangan selama sepersekian detik dan muncul kembali di depan kereta. Seolah-olah dia telah melipat ruang. Pria berpakaian mewah yang menemani kereta itu berseru. Itulah seni pertempuran dimensi kekosongan. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan ilahi ini mampu membengkokkan ruang, memungkinkan penggunanya mendobrak penghalang antar dimensi. Pria itu pastilah Drake api penggarap sempurna, Zhang Baye. Dia adalah prajurit inti emas tingkat menengah, dan hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam penggarap sempurna agung. Kekuatan Zhang Baye melonjak saat 9 naga menari di langit. Bahkan, ketika orang mengira Zhao Juexian akan bertarung lama, Zhao Juexian berdiri dengan lembut. Ledakan, matahari dan bulan jatuh dari langit saat bumi mulai pecah. Semburan energi kolosal mengalir dari Zhao Juexian. Tiba-tiba, dia berubah dari seorang sopir keriput menjadi raksasa yang tubuhnya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Di belakangnya ada penampakan piton penelan langit. Semua orang menyaksikan Zhao Juexian menutup jari-jarinya dan memberikan sentuhan lembut pada halberd. Itu cukup untuk membuat Zhang Baye terpelintir, membengkokkan senjata berharganya. Zhang Baye tersandung mundur 9 langkah, masing-masing mengeluarkan suara mencicit pada dimensi kosong. Wajahnya memucat saat darah keluar dari mulutnya. 9 naga api itu ditelan oleh piton penelan langit. Zhang Baye dikalahkan. Keheningan mematikan menyelimuti medan pertempuran. Semua orang, baik anggota keluarga Hu atau penonton, semuanya terkejut. Ekspresi wajah Hu Xiao memburuk. Dia telah mengundang Peribulan Ungu ke kediamannya dengan biaya pengobatan surgawi yang besar. Dia berharap untuk memenangkan hati sang dewi, tapi dia akhirnya menembak dirinya sendiri di kaki. Dia kehilangan muka, menderita kekalahan berkali-kali. Sangat baik, itu adalah Tuan Beihan sendiri. Tidak heran dia begitu kurang ajar. Api berkobar di mata Hu Xiao bersamaan dengan kilau yang mengerikan dan keji saat 6 prasasti jimat emas valet mulai bersinar. Anda salah, Tuan Muda Kedua. Saya bukan lagi Tuan Beihan, sebaliknya, saya melayani Tuan yang baru sebagai sopir dan melakukan perintahnya, kata Zhao Juexian sambil terbatuk. Omong kosong ***T. Siapa yang bisa mengubah Tuan menjadi pelayan? Zhao Juexian, menurutku kamu tidak bisa lolos dari kekurangajaranmu. Kemarahan membara di perut Hu Xiao saat dia melangkah maju, menciptakan 6 salinan dirinya di sampingnya. 9 ilusi rubah surgawi. Saya telah mendengar bahwa keluarga Hu memiliki garis keturunan rubah surgawi purba. Begitu mereka menguasai seni garis keturunannya, mereka dapat membentuk 9 bentuk ilusi yang sekuat orang sungguhan, memberi mereka keunggulan besar atas lawan manapun di level yang sama. Wajah banyak orang berubah warna. Pria dengan pakaian mewah dan gadis genit di sampingnya sama-sama tercengang. Bentuk ilusi Hu Xiao memenuhi langit, masing-masing memiliki 70% kekuatan maksimal Hu Xiao.
Mereka akan bekerja sama untuk melawan Zhao Juexian. Mereka merupakan ancaman yang sangat besar sehingga bahkan Lord Beihan harus menganggapnya serius. Keduanya terbang hingga berada di atas awan dan mulai bertukar pukulan. Suara gemuruh terdengar di langit, terdengar seperti guntur yang menggelegar. Beberapa pukulannya meleset dari sasaran dan jatuh dari langit. Tanpa peri Violet Moon dan perlindungan beberapa kultivator sempurna lainnya, Gunung Violet Flower akan rata. Banyak penonton yang terpaksa mundur hingga berada beberapa ratus meter dari bahaya. Kereta hitam itu berhenti tidak jauh dari medan perang. Namun, energinya menghilang begitu mereka berada di dekat kereta, bahkan tidak mampu melukai sehelai rambut pun di kuda hitam itu. Adegan aneh itu luput dari perhatian sebagian besar orang, tetapi tidak bagi peri bulan Violet. Dia memandang ke kereta dengan penuh minat. Ledakan, Hu Xiao menyerang dengan marah, mengisi energinya secara maksimal. Meskipun Zhao Juexian telah menggunakan piton penelan langit, dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hu Xiao berteriak, pergilah ke neraka. 6 bentuk ilusi bergabung dan melemparkan 6 harta karun roh ke Zhao Juexian. Tidak dapat membela diri, Zhao Juexian jatuh dari langit. Zhao Juexian, hari ini adalah hari kematianmu. Hu Xiao turun dari langit dengan penuh percaya diri dan rasa jijik. Meskipun dia terpaksa menggunakan harta karun rohnya, dia tetap memenangkan pertarungan. Dikelilingi oleh 6 bentuk ilusi, dia mengisi energinya lagi. Tuan muda kedua, saya hanya melakukan perintah tuan saya. Jika kamu menekanku terlalu keras, tuanku akan membuatmu membayar. Zhao Juexian mundur dan berkata pelan. Tuanmu, apa yang salah denganmu? Apakah usia tuamu mengacaukan pikiranmu? Anda adalah Tuhan, siapa yang dapat menjadikan Anda seorang pelayan? Menyerahlah sekarang, atau kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk itu. Hu Xiao mendengus. Dentang, 10.000 petani berkumpul di kaki gunung. Ketika mereka memulai formasi pertempuran, mereka berubah menjadi kelompok yang tak terkalahkan dengan semangat berperang. Formasi pertempuran keluarga Hu jauh lebih kuat dibandingkan dengan 7 sekte iblis dan keluarga Lin. Bayangan rubah surgawi yang sulit ditangkap berkedip-kedip di langit dari waktu ke waktu. Selusin penggarap inti emas juga telah bergabung dalam formasi pertempuran, dan energi mereka tiba-tiba memperkuat penampakan rubah. Rubah membuka matanya, dan menatap ke kejauhan saat energi mematikan keluar dari tubuhnya. Zhao Juexian tiba-tiba merasakan tekanan segera setelah formasi pertempuran terbentuk. Zhao Juexian, jika kamu benar-benar memiliki seorang master, sudah waktunya dia menyelamatkanmu. Bahkan ketika Hu Xiao menyeringai dingin dan melihat sekeliling dengan mengejek, suara dingin keluar dari kereta. Saya memerintahkan dia untuk datang ke sini. Apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Sebuah tangan awet muda mendorong pintu kereta hingga terbuka dan seorang pria muda berpakaian biru muncul. Dia memiliki rambut hitam dan mata bahkan lebih gelap, dengan usia 16 hingga 17 tahun. Namun, tatapannya mengandung lebih banyak kebijaksanaan daripada pria berusia 100 tahun. Zhao Juexian berlutut dan bersujud. Siap melayani Anda, Tuan. Semua orang dikejutkan dengan kejadian yang terjadi. Wajah Hu Xiao memucat seolah dia baru saja melihat hantu. Salah satu kelopak mata Hu Xiao bergetar saat dia berjuang untuk bergulat dengan kenyataan. Siapa yang bisa memaksa Lord Beihan Zhao Juexian yang perkasa untuk bertekuk lutut? Dia harus terdaftar di daftar panjang umur atau dia adalah dewa surgawi yang hidup dalam kesendirian. Ancaman tersebut dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Hu. Beberapa penonton mengenali Chen Fan, jadi mereka berteriak. Orang itu adalah penggarap Azure Wood yang sempurna. Memang, semua Azure Wood penggarap sempurna yang perkasa telah datang jauh-jauh dari Savage Wastes. Semua orang di sepanjang perjalanan menceritakan kisah tentang pengendara misterius dan kereta hitam yang melakukan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Grandmaster Alkimia. Chen Fan telah membuat namanya terkenal selama perjalanannya ke sana. Saat itu, semua orang sudah familiar dengan wajahnya. Kayu azure penggarap sempurna. Hu Xiao mengerutkan alisnya. Dia sudah terlalu lama tinggal di wilayah surgawi, jadi dia belum pernah mendengar nama itu. Setelah memeriksa Chen Fan dan mengetahui bahwa dia baru berada di tahap awal inti emas, dia sedikit santai dan menyeringai. Aku tidak peduli apa warna kulitmu, kamu telah melanggar wilayahku dan menyinggung peri Violet Moon. Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Begitu dia mengatakan itu, dia mempersiapkan diri untuk berperang.
Ratusan ribu penggarap membentuk formasi pertempuran mematikan yang dilengkapi dengan rubah surgawi ekor 4 yang menggeram yang mengancam akan melahap esensi roh musuh. Namun, Chen Fan hanya mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menyaksikan persiapan mereka untuk berperang. Tiba-tiba, Valet Moonfire yang cantik berbicara, apakah dia Master Azure? Wood, saya telah mendengar tentang keterampilan alkimianya yang luar biasa. Kata-katanya tiba-tiba membungkam keluarga Hu. Hu Xiao tersenyum dan berkata, Dewiku, apakah kamu mengenalnya? Penggarap sempurna Azure Wood memiliki keterampilan luar biasa dalam alkimia. Dia dianggap sebagai alkemis paling berbakat di 17 wilayah di Tanah Tandus Utara. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda dalam perjalanan saya ke utara. Cahaya lembut mengalir di sekitar Valet Moonfire saat dia berdiri dan membungkuk sedikit pada Chen Fan. Lekuk tubuhnya yang indah ditonjolkan oleh pinggang yang tipis dan lembut. Dia adalah seorang alkemis agung. Hu Xiao terkejut saat dia memeriksa Chen Fan lagi dengan bingung. Alkemis agung memiliki kedudukan tinggi di masyarakat karena kemampuan mereka dalam membuat pil harta karun yang sangat dicari. Namun, Hu Xiao merasa sulit untuk mendamaikan penampilan Chen Fan dengan seorang alkemis yang terampil. Dia juga tidak tahu mengapa Zhao Juexian menyerah pada alkemis inti emas tahap awal. Penggarap sempurna Azure Wood telah bertarung dan memenangkan pertempuran melawan 3 alkemis agung lainnya, Master Huang, Biksu Mu, dan penggarap sempurna Jiudan. Dia dinobatkan sebagai alkemis paling kuat di 17 wilayah, selaperi bulan ungu. Pengungkapan itu membuat wajah Hu Xiao berubah warna. Ketiga Grand Alkemis itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka adalah satu-satunya 3 alkemis yang mampu membuat pil harta karun tingkat tinggi di luar wilayah surgawi. Jika Chen Fan mampu mengalahkan ketiganya, dia harus memiliki keterampilan alkimia luar biasa yang cukup untuk menaklukkan Lord Beihan. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Bergerak? Saya harus lulus, kata Chen Fan acuh tak acuh. Senyum Valet Moonfire melengkung sesaat sebelum dia menempelkannya kembali ke wajahnya. Hu Xiao tahu apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia juga tersenyum dan berkata, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini, Tuan Kayu Azure, kami tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Salah paham. Saya pikir tidak. Siapa yang memberi keluarga Hu hak untuk mengklaim tanah bersama untuk diri mereka sendiri? Dan siapa yang memberi hambamu keberanian untuk menyerang keretaku? Chen Fan mencibir. Hu Xiao memasang wajah keras dan berkata, kami akan menghukum pelaku kurang ajar itu dengan berat. Kemudian dia berbalik dan memerintahkan, bawa kedua orang bodoh itu ke sini. Zhang Baye terbang menjauh, seberkas api membuntuti di belakangnya. Ketika dia kembali, dia memegang 2 pelayan erat-erat di bawah lengannya. Dia melemparkan kedua pelayan itu ke hadapan Hu Xiao. Merekalah 2 orang yang menyerang Chen Fan. Tuan muda kedua, merekalah yang menyerang saya. Pelayan muda yang kurang ajar itu meleleh di hadapan Hu Xiao, berlutut dan menuduh Chen Fan. Namun, pelayan yang lebih tua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya memerintahkan Anda untuk berbicara dengan mereka tentang melalui rute lain, bukan untuk melawan mereka. Beraninya kamu salah menafsirkan perintahku dan menyerang pelancong yang tidak bersalah. Hu Xiao memasang wajah serius saat cahaya menakutkan bersinar di matanya. Pria muda itu acak-acakan dan tidak bisa berkata-kata. Wajah pelayan tua itu juga menjadi pucat. Kamu telah mempermalukan nama keluarga Hu, kamu harus mati. Hu Xiao melambaikan tangannya dan mengubah kedua pelayan itu menjadi 2 kepulan kabut berdarah. Dia kemudian tersenyum ke wajahnya sekali lagi dan menatap Chen Fan. Tuan Azure Wood, apakah kamu puas sekarang? Chen Fan sedikit mengangguk. Dia kemudian kembali ke gerbongnya bahkan tanpa melirik Hu Xiao. Melihat Chen Fan hendak pergi, Hu Xiao panik. Peri bulan ungu buru-buru berteriak, Tuan, tunggu sebentar. Saya butuh bantuan. Kamu ingin mengubah ginseng surgawi 9 roh menjadi ramuan, bukan? Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Chen Fan mengabaikan tatapan memohon Valet Moonfire dan pergi. Saat kereta menghilang di kejauhan, kemarahan Hu Xiao berkobar. Wajahnya menjadi gelap saat dia bersenandung, sungguh hebat. Valet Moonfire berasal dari sekte bergengsi, namun dia bahkan tidak mau membantu kami. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa menjadi Grand Alchemist akan memberinya pengaruh tak terbatas terhadap kita? Kemarahannya dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Hu. Keahlian seorang alkemis agung mungkin sangat dicari,
namun fakta seperti itu tidak menjadikan mereka lebih kuat daripada penguasa surgawi dan keluarganya. Keluarga Hu telah memimpin tanah tandus utara selama ratusan ribu tahun, dan tidak ada seorang pun kecuali keluarga Wang yang dapat menantang mereka. Peri bulan ungu tetap diam, namun rasa tidak senang terlihat jelas di matanya. Kereta terus berjalan sejauh 10.000 mil dari Gunung Violet Flower dan Chen Fan akhirnya keluar dari wilayah Tianhai. Wilayah Tianhai adalah wilayah tandus yang terakhir dan setelahnya adalah wilayah surgawi di Bare North. Begitu Chen Fan memasuki wilayah surgawi di Bare North, dia menyadari energi di sekitarnya tampak jauh lebih bersemangat dan hidup. Konsentrasi spirit Qi juga beberapa kali lebih padat dibandingkan di wilayah Beihan. Ada dengungan terus-menerus di langit, yang terdengar seperti nyanyian abadi. Tanahnya dipenuhi dengan mata air roh yang tumbuh dan makhluk roh yang menakjubkan. Bahkan spesies paling umum yang berkeliaran di bumi akan menjadi pemandangan paling langka di tempat lain. Wilayah surgawi di Bare North adalah salah satu wilayah surgawi tertua di planet ini. Usianya lebih dari 100.000 tahun. Kerja keras dari generasi ke generasi penguasa surgawi telah mengubah negeri ini menjadi negeri Dao. Itu diisi sampai penuh dengan penggarap sempurna dan harta langka. Chen Fan mendongak dan melihat penampakan dewa surgawi yang sedang mempraktikkan seninya. Penampakan-penampakan itu adalah sisa-sisa kehadiran perkasa penguasa surgawi sebelumnya. Para penguasa surgawi itu telah berpaling untuk menjaga energi mereka tetap selaras dengan alam, dan alam menghadiahi mereka dengan melestarikan gambar dan karya seni mereka dalam elemen-elemennya. Seni para dewa surgawi ini mampu terus berjalan bahkan setelah mereka meninggalkan dunia ini. Tidak heran wilayah surgawi Bare North mampu mendominasi wilayah lain meskipun ukurannya kecil. Chen Fan mengangguk, terkesan. Tuan, ada 13 negara bagian di wilayah surgawi di Bare North, negara bagian mana yang harus kita kunjungi terlebih dahulu? Zhao Juexian bertanya, mari kita menuju ke negara bagian pengobatan kuno. Negara bagian itu terkenal karena tanah suci alkimia. Ada obat-obatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan alkemis yang kuat, kebanyakan dari mereka adalah ahli elemen kayu, kata Chen Fan. Tujuan Chen Fan adalah menyempurnakan tubuh panjang umur Azure Tirk dan menyelesaikan transformasi kedua roda dewa. Chen Fan bahkan tidak akan mencoba pergi ke Gunung Kaisar tanpa menyelesaikan 9 transformasi roda dewa. Dua langkah pertama dalam meningkatkan tubuh panjang umur Azure Tirk adalah menemukan pengobatan surgawi dan menguasai elemen kayu. Ya, kereta itu terbang menuju keadaan pengobatan kuno. Dalam perjalanannya, Chen Fan melihat banyak penggarap sempurna. Dibandingkan dengan tunggangan dan kendaraan mereka yang berwarna-warni dan indah, kereta hitam Chen Fan tampak tidak berarti. Dia bahkan melihat paus hitam raksasa melayang di atas mereka, melemparkan bayangan besar ke tanah di bawah. Di belakang paus hitam ada sebuah istana mewah. Paus hitam yang sangat besar seharusnya adalah monster yang tidak bisa dijinakkan dan mematikan, tapi dia telah berubah menjadi binatang pekerja yang patuh. Chen Fan mendengar orang-orang menyebutnya paus tombak pertempuran utara dan itu adalah tunggangan Nyonya Wu. Keluarga Wu juga memiliki dewa surgawi dan tidak kalah berpengaruhnya dengan keluarga Hu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa binatang sekuat itu hanyalah tunggangan. Zhao Juexian tersenyum masam. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan melawan paus hitam itu. Melihat binatang yang lebih kuat darinya digunakan sebagai tunggangan membuatnya merasa malu. Chen Fan memejamkan mata, tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dimaksud dengan paus gelap bagi dewa sempurna reuni Dao yang tinggal di kedalaman alam semesta? Tunggangan mereka adalah naga langit dan Kunpeng. Di zaman kuno, tunggangan pangeran kegelapan primordial adalah Xuan Wu, paus kegelapan tidak bisa dibandingkan. Desir, kereta itu melaju kencang, melewati banyak ladang ramuan roh yang harum. Mereka melihat pemandangan menakjubkan dari sebuah kuali raksasa seukuran gunung yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Mereka telah sampai di tingkat pengobatan kuno. Seorang gadis berusia 8 tahun yang menunggangi seekor makhluk berburu bertanya dengan penuh semangat, kuali yang luar biasa. Ini lebih tinggi dari gunung. Apakah ini benar-benar berhasil? Tentu saja berhasil. Itu adalah kuali surgawi. Dulunya adalah harta karun Dharma penguasa surgawi pengobatan kuno. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya penguasa surgawi yang ingin mengambilnya, namun tidak mampu memindahkannya, bahkan 1 inci pun. Legenda mengatakan bahwa hanya alkemis surgawi yang bisa menggunakan kuali ini,
kata seorang tetua berjubah abu-abu. Kakek, apa itu alkemis surgawi? Apakah kamu seorang alkemis surgawi? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Alkemis surgawi lebih kuat daripada alkemis agung. Mereka juga disebut ahli alkimia surgawi. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh wilayah surgawi. Kakek baru saja mencapai tingkat Grand Alchemist, dan masih jauh dari menjadi Heavenly Alchemist. Orang tua itu tersenyum. Jadi, apakah ada alkemis surgawi di tanah Tandus Utara? Gadis itu bertanya lagi dengan bibir cemberut. Guildmaster dari Alchemy Guild mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut. Namun, ketua persekutuan belum pernah membuat ramuan apapun secara pribadi selama ratusan tahun, dan saat ini, tidak ada yang tahu persis seberapa terampilnya dia. Sang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata kepada cucunya, kamu harus melakukan yang terbaik di tahun ini. Ujian serikat dan cobalah untuk mencapai setidaknya level 3. Anda tidak akan memiliki masa depan di tingkat pengobatan kuno jika Anda tidak bisa menjadi seorang alkemis. Dimengerti, kakek. Gadis itu mengangguk. Sementara itu, di dalam gerbong hitam, percakapan lain sedang berlangsung. Tuan, dari semua kota di negara bagian pengobatan kuno, kota pengobatan adalah yang paling makmur. Ini adalah wilayah persekutuan alkimia dan sudah seperti ini sejak zaman penguasa pengobatan kuno surgawi. Persekutuan tidak hanya mengawasi para alkemis di tanah Tandus Utara, tapi juga mereka yang berasal dari selusin daerah Tandus. Di dalam kota pengobatan, alkemis memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada para kultivator, jelas Zhao Juexian. Sebagai mantan Lord Beihan, dia memiliki waktu 2000 tahun untuk mempelajari segala sesuatu tentang tanah Tandus Utara. Chen Fan menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke kuali surgawi yang menjulang tinggi. Dia berkata, baiklah, mari kita cari tempat untuk bermalam. Kota pengobatan sangat besar, dan jauh lebih besar dari kota kerajaan di wilayah Beihan. Kuali surgawi berdiri, tepat di luar tembok kota seperti gunung kristal merah. Sementara itu, banyak menara, besar dan kecil, telah didirikan di dalam tembok kota. Zhao Juexian menyebutnya menara alkemis. Hanya alchemy master yang diakui oleh Alchemy Guild yang diizinkan membangun menara alkemis di propertinya. Itu adalah simbol status yang dicari. Menara tertinggi terletak tepat di pusat kota tempat markas Guild berada. Keduanya memasuki kota dan mencari tempat untuk beristirahat. Toko obat roh yang tersebar luas di jalanan benar-benar sesuai dengan nama kota tersebut. Beberapa toko adalah gedung bertingkat. Variasi dan kualitas produknya akan membuat malu gagak emas wilayah Beihan. Bahkan para penjajah di pinggir jalan memuji pil roh dan bahkan pil harta karun. Namun, Chen Fan belum melihat satu pun pil surgawi. Pil surgawi sangat langka, hanya alkemis surgawi tingkat tertinggi yang mampu menciptakannya, jelas Zhao Juexian. Ada level berbeda untuk alkemis. Chen Fan terkejut. Tentu saja, persekutuan alkimia membagi alkemis menjadi 9 tingkat, tingkat ke-9 adalah tingkat tertinggi. Siapapun yang melampaui level 9 bisa disebut alkemis master, para alkemis itu mampu menciptakan pil roh tingkat tinggi. Namun, hanya alkemis agung yang levelnya lebih tinggi dari master alkimia yang dapat membuat pil harta karun. 3 yang telah kamu kalahkan adalah alkemis agung, Zhao Juexian menjawab, sedangkan untuk alkemis surgawi, mereka sangat langka dan sama kuatnya dengan penguasa surgawi. Saya curiga alkemis paling kuat di kota ini adalah alkemis agung. Zhao Juexian melirik Chen Fan saat dia berbicara. Dia telah menyaksikan Chen Fan menghancurkan ketiga Grand Alkemis itu dan dia masih tidak bisa memikirkan apa yang telah dia lihat. Chen Fan mengangguk. Apa yang dimaksud dengan alkemis surgawi bagi Chen Fan? Meskipun keterampilan alkimianya rata-rata di antara para pembudidaya Dao Reunion, itu sudah cukup untuk mengungguli siapapun di planet Tianhuang. Setelah mereka check-in di hotel, mereka berkeliling kota untuk menghabiskan waktu. Rumput Kongyu, ramuan roh tingkat tinggi. Itu adalah bahan sampingan untuk membuat pil surgawi roh etiril. Saya sudah lama tidak melihatnya. Pohon darah naga, obat harta karun tingkat rendah. Ini sebagian besar digunakan dalam pil penambah fisik. Buah Sansheng, merupakan harta karun yang sangat besar dan dapat digunakan untuk membentuk jiwa dewa. Nilainya sama dengan obat harta karun kelas menengah. Kota kedokteran adalah harta karun bagi Chen Fan. Dia belum pernah melihat obat roh sebanyak itu sejak dia dilahirkan kembali.
Chen Fan mengira banyak tanaman obat yang punah sebelum dia melihatnya dijual di sana. Bagus-bagus. Wajah Chen Fan mekar. Dia telah mencari kemana-mana selama 3 tahun, dan hanya mampu mengumpulkan sedikit obat surgawi. Pil surgawi membutuhkan setidaknya lusinan jenis obat roh yang berbeda, beberapa obat surgawi tidak akan berhasil. Sementara itu, akan sangat sia-sia jika dia menelan obat surgawi mentah-mentah. Oleh karena itu, Chen Fan telah menyimpan sebagian besar obat surgawi dan hanya menggunakan sepasang untuk membuat sejumlah pil surgawi esensi campuran. Menyebutnya pil surgawi adalah hal yang berlebihan. Paling-paling itu adalah pil harta karun tingkat atas. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Fungsi utama pil surgawi esensi campuran adalah untuk meningkatkan kekuatan penggarap terhubung ke ranah inti emas. Pil surgawi manapun bisa melakukan hal itu. Pil surgawi roh ethereal, misalnya, dapat meningkatkan seni surgawi Kun Peng miliknya secara signifikan. Jika dia menghasilkan cukup banyak, dia bisa menyempurnakannya lebih lanjut dan membentuk inti emas Kun Peng. Pengobatan surgawi sulit ditemukan. Saya ragu apakah saya dapat menemukan lebih dari satu obat surgawi di seluruh planet ini. Setelah saya mengumpulkan cukup obat surgawi, saya dapat dengan mudah mendapatkan inti emas tingkat suci. Chen Fan mengusap dagunya dan berpikir. Namun, setelah menghabiskan sepanjang sore menjelajahi toko, dia tidak dapat menemukan satu pun obat surgawi. Pelanggan yang terhormat, jika Anda mencari obat surgawi, Anda mencari di tempat yang salah. Keluarga penguasa surgawi dan sekte-sekte besar memonopoli mereka. Toko kumuh seperti milik saya tidak akan memilikinya, kata seorang pemilik toko sambil tersenyum. Persekutuan Alkimia. Chen Fan menatap menara yang menjulang tinggi di pusat kota. Pemilik toko berkata, benar. Persekutuan Alkimia adalah salah satu sekte tertua dan terkuat di tanah Tandus Utara. Selama puluhan ribu tahun, mereka telah mengumpulkan obat surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya mungkin sudah habis, tapi saya yakin masih banyak yang tersisa. Terima kasih. Chen Fan mengangguk. Chen Fan kemudian memutuskan untuk memfokuskan usahanya pada Alchemy Guild. Markas besar persekutuan alkimia adalah menara batu raksasa yang menjulang tinggi di atas awan. Banyak arai surgawi telah diukir di dindingnya, itu adalah mantra kuat yang diucapkan oleh penguasa pengobatan kuno surgawi dan cukup kuat untuk menghentikan Chen Fan menyelinap masuk. Jika kita tidak bisa menyelinap masuk, maka kita akan masuk melalui gerbang depan. Bagaimanapun juga, guild harus terbuka untuk umum. Chen Fan tersenyum dan kemudian melihat pemberitahuan dipasang di dinding. Ujian Alchemy Guild akan dimulai dalam 3 hari. Ujian persekutuan alkimia adalah ujian bagi calon alkemis. Itu diadakan setiap 3 tahun sekali dan siapapun yang ingin menguji tingkat keahliannya dapat berpartisipasi. Mereka yang mengungguli yang lain akan direkrut ke dalam persekutuan alkimia. Sebagai penguasa negara pengobatan kuno, guild ini dihormati di seluruh Beihuang dan banyak wilayah lainnya. Bahkan keluarga Wang di wilayah Beihuang harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan terhadap mereka. 3 hari kemudian, banyak orang berkumpul di pintu masuk guild. Alkemis dari wilayah Beihuang telah berbondong-bondong ke menara untuk mengikuti tes. Beberapa dari mereka berasal dari daerah tandus lainnya. Guild Master Elixir Lord muncul dan menggunakan mantra untuk memanggil platform besar dari udara tipis. Tes akan berlangsung pada platform itu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Ramuan Muda Situ Cheng akan mengikuti ujian tahun ini. Benar-benar, Situ Cheng adalah alkemis paling berbakat yang pernah ada di negara pengobatan kuno selama berabad-abad. Dia mencapai level 9 ketika dia baru berusia 20 tahun. Orang-orang mengira suatu hari nanti dia akan menjadi sekuat Tuan Elixir, jadi mereka memanggilnya Tuan Muda Elixir. Dia seharusnya sudah menjadi Master Alkimia, apa yang dia lakukan di sini? Si jenius alkimia Wu Qinyan dari keluarga Wu, bersama dengan Jiang Han, murid Grand Master Xuan He, dan ahli alkimia dari wilayah Tianhai, Yan Wuang, mereka semua seharusnya sudah berada di level Grand Master, tapi muncul namun. Saya pernah mendengar bahwa mereka memutuskan untuk mengambil bagian dalam ujian tahun ini karena beberapa tetua dan ketua guild akan secara pribadi memilih murid dari peserta ujian tahun ini, gumam para alkemis satu sama lain. Penyebutan ketua persekutuan membuat semua orang bersemangat. Chen Fan mendongak dan melihat sekelompok kecil pria dan wanita berdiri sendiri. Wajah mereka dingin dan jauh, dan mereka diselimuti kabut. Orang lain menjauhi mereka, tidak berani mendekat.
Semua pria dan wanita memiliki sikap yang tinggi dan menghina, seolah-olah semua orang berada di bawah mereka. Seseorang dapat dengan mudah membedakan seorang alkemis elit dari rekan-rekan normal mereka. Hanya mereka yang memiliki kendali cermat atas kehendak ilahi mereka dan memiliki bentuk paling murni dari esensi sejati, yang memungkinkan mereka menciptakan pil roh terbaik. Energi dalam dan besar yang terus mengalir pada pria dan wanita itu adalah tanda keterampilan alkimia mereka yang luar biasa. Namun, mereka hanya menarik perhatian Chen Fan sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya ke peron. Ujian persekutuan alkimia akan segera dimulai.